Nah pemirsa, apa sebenarnya yang ingin disuarakan kaum muda atau milenial di parlemen? Langsung saja kita tanya, karena kita sudah kedatangan dua perempuan muda anggota DPR RI periode 2019-2024. Ada Hillary Brigita Lasut dan juga Putri Komarudin. Selamat pagi Hillary, selamat pagi Putri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat, kalian berdua sudah terpilih, sudah duduk di Senayan. Nah sebelumnya kalian berdua ini kan umurnya masih sangat muda, 26 dan juga 23. Apa sih yang sebenarnya membuat kalian ingin terjun langsung ke dunia politik? Mungkin dari Putri dulu. Kalau aku mungkin karena influence dari ayahku sendiri, karena alhamdulillah beliau telah berkarir di DPR RI 5 periode dan telah menghasilkan banyak juga karya-karya yang diciptakan untuk Indonesia gitu. Jadi dari kecil aku selalu diberikan kesempatan untuk mengikuti perjalanan politik beliau, dari kunjungan ke dapil, terus acara-acara partai, negosiasi, dan juga proses lobby antar fraksi sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk ikut di organisasi ketika aku mulai SMP, SMA, sampai akhirnya kuliah. Aku menjadi ketua kampus juga di PPIA University of Melbourne sampai akhirnya aku pulang ke Indonesia dan mengabdikan diri di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi berarti cita-cita dari dulu? Pengaruh dari ayah sih sebenarnya yang akhirnya memberanikan aku untuk menjadi pengabdi di masyarakat gitu. Berarti sampai pengabdian masyarakat dari dulu sudah planning ya untuk menjadi seorang politikus? Mungkin planning untuk menjadi seorang politisi itu enggak, cuman untuk mengabdikan diri di pemerintahan itu yang makanya aku akhirnya memutuskan untuk join di OJK dan alhamdulillah waktu itu keterima. Oke. Nah kalau Hillary, nih bagaimana nih sampai akhirnya memberanikan diri, apalagi paling muda kan 23 tahun? Ya memang kurang lebih mirip ya sama Putri. Saya lahir dari keluarga yang berpolitik juga, di mana dulu papa pernah jadi bupati termuda juga kebetulan. Mama dulu pernah jadi bupati termuda perempuan di daerahnya. Dan ini di saat yang sama ya waktu mereka menjabat, kurang lebih 10 tahun lalu. Dan ternyata setelah ditarik garis keturunan dari sejak tua-tua keluarga Lasut dulu dari Sulawesi Utara, ada pahlawan nasional Ari Lasut, dia juga berkecimpung dan berkarya di dunia politik. Ada juga Gubernur Sulut, Wely Lasut, ada juga salah satu pahlawan juga wali kota Manado pertama dulu waktu itu namanya Dotu Lolong Lasut. Sehingga ketika, walaupun kami ternyata punya satu kesamaan, di mana ketika kami menimba ilmu, atau memiliki spesialisasi ini, spesialisasi kami berbeda-beda. Ada papa saya dan mama itu dua-duanya dulu dokter. Dokter spesialis penyakit dalam ya dulu ngambilnya. Dan akhirnya ternyata hidup membawa kami juga ujung-ujungnya kembali lagi ke jalur yang sama. Di mana memang passion, minat, dan yang bisa dibilang sebagai semangat kami untuk berkarya itu di jalur politik dan di dunia pemerintahan. Berarti sama-sama dari orang tua. Nah ngomongin tentang orang tua nih, nama belakang kalian Lasut dan juga Komarudin. Nah Hillary, ini kamu kan sebagai anggota termuda, ini beban gak sih mengemban nama orang tua dikait-kaitan terus gitu? Beban karena ketika aku datang mencalonkan diri untuk menjadi seorang politisi, untuk menjadi seorang wakil rakyat, tapi ketika kemarin memimpin sidang, itu tiba-tiba jadi seakan-akan hidupku ini juga menjadi konsumsi publik. Sehingga apapun yang aku lakukan, itu kemudian juga akan berdampak kepada nama keluarga. Dan bagaimanapun juga, Putri juga pasti berasa ya ketika kita jadi anggota Dewan Muda, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ya memberi semangat, ada juga yang sangat-sangat pesimis ngelihat kita, anak kecil bisa apa gitu kan. Dan akhirnya hal-hal seperti ini membuat kita juga jadi lebih berhati-hati ya. Semakin hari belajar untuk terus bersemangat untuk berkarya, tapi juga berhati-hati supaya tidak mempermalukan keluarga gitu kan. Karena memang nama-nama keluarga ini tetap akan melekat gimana pun caranya. Mau kita berkarya, mau kita punya prestasi, tapi orang akan terus membawa itu. Oh lu anaknya Putri, lu anaknya Pak Akom nih yang sangat terkenal. Oh lu anaknya Eli Lasut nih misalnya, dan itu hal-hal yang menurut kita ya udah jadi template utama buat kita. Nah, kalau Putri ngadepinnya gimana nih? Kan sebagai seorang seperti itu, anaknya Kang Akom gitu. Aku jadiin ini sebuah tanggung jawab aja gitu, karena ayahku juga pernah jadi ketua DPR, jadi ekspektasi ke aku itu sangat besar dari sejak awal masa kampanye sampai sekarang. Jadi yang bisa aku lakukan adalah bekerja lebih keras, mendorong isu-isu yang selama ini belum pernah beliau perjuangkan. Karena kan aku perempuan, jadi isu yang aku perjuangkan selain di ranah ekonomi seperti yang sudah sering aku ceritakan juga tentang perempuan gitu. Misalnya awareness tentang pengasuhan anak di lingkungan DPR RI yang sekarang perempuannya udah 20,5% gitu, dan banyak diantaranya adalah generasi muda seperti aku dan Hillary yang nantinya akan menikah, akan punya anak. Tentu saja kita tidak bisa meninggalkan tugas sebagai ibu. Sebenarnya ini kan isu-isu yang selama ini luput dari perhatian karena DPR masih menjadi lembaga yang kita bisa bilang cukup maskulin gitu. Jadi dengan adanya kehadiran kita, aku harap kita bisa sama-sama mendorong DPR menjadi
lembaga yang lebih ramah kepada publik juga, kepada perempuan juga, dan juga kepada anak-anak muda seperti kita. Gitu. Pernah ada yang melihat nggak, misalkan, aduh iya nih karena anaknya Kang Akom, karena mengemban nama Lasut, pasti mudah lah mereka menduduki jabatan sekarang. Ini bagaimana kalian menanggapinya sih atau menjawab itu semua? Tapi pernah nggak sih ada posisi yang untung ya punya nama Komarudin, untung ya punya nama Lasut, pernah nggak dihadapkan dengan situasi seperti itu? Kalau misalnya dikait-kaitkan selalu ya, buktinya pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya kayaknya udah sering banget dan selalu muncul di setiap interview ataupun diskusi yang kita datangi gitu. Cuman buat aku sendiri dikaitkan itu sebenarnya jadi selain yang tadi aku udah bilang juga tanggung jawab gitu kan, aku merasa sangat blessed dengan nama belakang aku karena selain ayahku juga sepak terjangnya sudah teruji gitu, dan alhamdulillah sekarang beliau juga masih sangat dicintai oleh masyarakat di dapil kita gitu. Jadi sebuah nama itu menurut aku tidak akan jadi apa-apa kalau aku dan Hillary itu tidak melakukan apa-apa dengan itu, karena dengan stigma yang begitu negatif tentang anak pejabat di Indonesia yang dibilang anak pejabat sukanya ongkang kaki ya kan, menggunakan kerja nyata, menggunakan nama besar keluarganya. Buktinya aku dan Hillary ketika kampanye kemarin kita komit di situ selama 1 tahun penuh kita berkeliling mengunjungi tempat-tempat yang bahkan belum pernah dikunjungi oleh caleg-caleg lain, bahkan caleg senior sekalipun. Nah, berhasil. Dan kemarin juga Hillary berhasil juga untuk memimpin sidang. Nah, bisa tolong ceritakan sedikit nih bagaimana titik awal kamu untuk membuktikan ke masyarakat bahwa kalian juga bisa nih sebagai seorang anak pejabat, padahal nggak sama kok dengan stereotyping masyarakat. Jadi memang pada dasarnya dihubungkan dengan memimpin sidang kemarin ya. Aku sangat memahami kenapa masyarakat tuh mungkin agak sedikit kurang percaya misalnya sama DPR. Karena kalau misalnya dilihat dari segi kamera dan dengar dari media aja, memang sangat provokatif, bisa sangat dengan mudah untuk diprovokasi ya. Berarti bagaimana nanti langkah kamu ke depannya? Karena kamu ngerti nih kenapa masyarakat memberikan stereotyping seperti itu, stigma seperti itu. Jadi memang aku udah punya, ya aku tidak bisa menjanjikan untuk dari semua anggota parlemen yang baru dilantik kemarin akan melakukan hal yang sama. Tapi setidaknya aku dan Putri biasanya kami memulai dari diri kami sendiri dulu. Kami mencoba untuk datang dengan terobosan dan gagasan yang baru, misalnya menggunakan perkembangan teknologi. Kalau Putri kan tadi lebih fokus ke arah misalnya membuat parlemen lebih ramah perempuan dan ramah pemuda. Kalau aku fokusnya ini pertama untuk meningkatkan citra DPR dulu, untuk bisa membuat masyarakat ini konstituen dan wakil rakyatnya juga boleh kemudian ada transparansi. Gapnya itu dihancurkan dulu. Gapnya dihancurkan terus sebagai jembatan ya Hillary. Ada kepercayaan gitu antara masyarakat dan DPR. Kita akan bahas lebih lanjut di pemirsa, dan kita tunggu juga seperti apa program kedepannya. Tetaplah bersama kami hanya di Selamat Pagi Indonesia pemirsa. Ya pemirsa, kita masih bersama Hillary dan juga Putri. Nah Hillary, tadi kan kamu menyebutkan ingin memperbaiki citra DPR di masyarakat. Ini bagaimana sebagai anak muda, apalagi kemarin kan sempat ada demo-demo, dan juga bagaimana kita sebagai anak muda ini mempertanyakan DPR itu masih bisa nggak sih kita percaya? Ini bagaimana kamu jawabnya? Karena memang kita mewarisi citra DPR yang mungkin stigmanya di masyarakat sudah lebih ke negatif daripada positif, sehingga yang aku lakukan secara pribadi, dan aku lihat teman-teman yang lain juga ternyata melakukan hal yang sama. Kita berusaha untuk menciptakan transparansi yang aku bilang tadi. Biasanya kita menggunakan platform seperti misalnya sosial media atau mungkin perkembangan teknologi, website. Kita bikin absensi vlog di mana masyarakat itu bisa mengukur kinerja DPR dan kinerja anak-anak muda ini, supaya kemudian masyarakat yang kemarin kayak apaan lagi itu anak-anak kecil mau sok berkarya gitu di pusat gitu kan, the power of mulut emak-emak gitu kan, yang akhirnya membuat kita tambah bersemangat. Jadi hal-hal seperti ini malah, dan kadang ya di anak-anak muda satu kata yang salah saja bisa sangat benar di blow up langsung kan, jadi fokus. Sehingga menggunakan platform seperti ini juga menjadi fasilitas lah buat kita untuk kadang mengklarifikasi apa yang tersebar di luar, dan jadi transparansi ini benar-benar nyata sehingga masyarakat juga nggak kecewa nantinya ke depan dengan sepak terjang kita gitu. Nah untuk kedepannya Hillary dan juga Putri, Hillary kamu udah ada belum? Misalkan planning mau masuk komisi berapa menjadi inceran kamu nih? Aku jujur udah hampir pasti aku masuk komisi 3, tinggal menunggu SK, karena memang kalau di Partai Nasdem kita ada berusaha untuk selalu menempatkan orang itu sesuai dengan minat, bakatnya di mana, dan latar belakang keilmuannya. Jadi memang karena aku fokusnya di tindak pidana korupsi, cybercrime, illegal fintech, identity theft, atau mungkin yang lebih berhubungan sama pidana dan hal-hal yang mungkin berhubungan keamanan nasional, sesuai dengan passion aku.
ya aku hampir pasti di Komisi 3 sih. Nah, itu tadi kamu sebutkan tentang korupsi, penindakan korupsi. Iya. Ini bagaimana kamu masuk nggak dalam program utama kamu nanti ke depannya dan seperti Iya, apa? karena memang kan sekarang kebetulan lagi heboh nih. Siapa tahu ke depannya akan ada kesempatan buat kita yang periode baru terpilih ini untuk kemudian bisa mereview atau melihat kembali, membahas kembali undang-undang yang kemarin kayak yang kontroversial kan, permintaan masyarakat untuk Perpu KPK dan lain sebagainya. Hal seperti ini membuat kita juga jadi pertama ingin tampil sebagai orang yang idealis supaya layak untuk berkomentar terhadap penindakan korupsi, dan yang kedua kita juga ya mempersiapkan diri dengan sangat baik ya, dengan dari latar belakang ilmu, dari feeding materi, supaya kedepannya anak-anak muda nanti untuk melakukan pembelaan atau mungkin melakukan hal-hal yang berpengaruh terhadap penindakan tindak pidana korupsi di Komisi 3 nanti ya nggak malu-maluin gitu. Jadi tetap bisa sesuai ya dan Benar. tepat target. Nah, kalau Putri sendiri udah ada? Insya Allah nanti aku juga masih berdoa sekarang, mohon doanya juga ditempatkan di Komisi 11. Kenapa kayak gitu? Karena sama seperti Hillary, kita maunya ditempatkan di ranah yang memang kita paham gitu. Dulu aku kerja di Otoritas Jasa Keuangan, jadi dan bidang studi aku juga ekonomi, dan dari dulu juga sejak aku kampanye banyak sekali isu-isu ekonomi keuangan di dapil aku yang ingin aku perjuangkan gitu. Termasuk dengan aku ingin mendorong rancangan undang-undang tentang rentenir offline dan online yang sekarang sedang marak mencuri data nasabah gitu. Jadi itu yang ingin aku perjuangkan di Komisi 11 nantinya. Jadi mohon doanya gitu. Oke. Nah, Putri dan juga Hillary. Nah, sekarang kalau misalkan kita melihat DPR, kan setiap tahun pasti awal-awalnya nih, setiap memulai jabatan pasti banyak sekali janji-janji dan harapan. Tetapi semakin lama mungkin aja kita sebagai masyarakat melihat kok pudar ya janji-janjinya. Ini apa yang kalian bisa berikan kepada masyarakat buat yakin nih milenial nanti kalian sebagai muda bisa kok kita membuat perubahan, kita bisa menghapus semua stigma-stigma stereotip yang salah. Mungkin kalau dari kita sendiri itu kita bikin proses konsistensi ini melalui nanti tadi yang Hillary udah bilang, laporan melalui sosial media, plus kita juga akan bikin laporan 100 hari, 200 hari kerja kita gitu. Jadi akan ada apa yang tertulis tentang apa-apa yang kita sudah lakukan di DPR, karena banyak sekali teman-teman kita di DPR yang sudah mendorong banyak sekali rancangan undang-undang yang menurut kita sangat-sangat produktif untuk Indonesia, tapi tidak diulas di media gitu, luput dari perhatian publik. Itu yang akan kita perbaiki, dan kita juga mendirikan Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia itu menjadi support system untuk aku, Hillary, dan teman-teman yang masih muda 40 tahun ke bawah, agar kita tetap berada di rel yang benar gitu. Karena biar nanti nggak ada lagi istilahnya kalau anggota DPR cuma muncul setiap 5 tahun pas pelantikan atau pas mau kampanye baru abis itu muncul gitu. Kalau Hillary? Kalau dari aku sendiri memang seperti yang Putri bilang tadi, selain kita bergabung dalam Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia ini, kalau aku sendiri aku mencoba bikin gebrakan yang lebih simpel, nggak menjanjikan yang muluk-muluk, tapi di masyarakat aku bilang bisa dilihat aku ada absensi vlog, dan kemarin menggunakan platform sosial media seperti question box Instagram untuk misalnya menanyakan pendapat masyarakat soal misalnya apa yang ingin aku canangin di kayak RUU KUHP. Aku pengen nanyain soal gimana kalau kita mengatur bullying, pidana anak atau premanisme, dan dari situ lebih lebih ada Engagement juga ke masyarakat, engagement ya. ke masyarakat, dan dampak dari situ masyarakat bisa lebih sering berinteraksi dengan langsung kita. juga ya, Melihat langsung. Jadi nanti di absensi vlog ini setiap sidang-sidangnya dan laporan kerja hariannya ada di Instagram, ada di YouTube, Lihat dan semuanya lain lewat sebagainya. Instagram, social media. Iya. Nah, terakhir kan kalian sebagai anak muda ya kan, pastinya kalian mempunyai kehidupan pribadi juga. Ini bagaimana nih kalian bisa menyimbangkan? Katanya dengar-dengar kalian berdua tuh memiliki hobi yang sama ya. Iya, Tetap olahraga atau gimana gitu dengar-dengar. Iya. Bagaimana, Put? Kalau olahraga itu kan bikin kita lebih happy ya, karena it releases endorphin gitu. Jadi menurut aku dengan tingkat stres yang katanya tinggi di DPR RI itu, dan yang kita rasakan sekarang juga, kita harus menyeimbangkan hidup dengan olahraga. Kalau aku sendiri, aku biasanya ngambil kelas, kelasnya namanya Strong by Zumba gitu. Itu Kita lihat bareng-bareng ya, ini fotonya. wow, ada dokumentasinya ternyata. Itu BTW pas aku masih di Melbourne, bukan di Jakarta ya gitu. Cuman dan aku juga sering mengajak teman-teman untuk berolahraga bareng, karena Hillary juga tentunya diajak buat olahraga bareng. iya. Hillary sama olahraganya. Iya, kebetulan sama emang Muay Thai kemarin. Nah, tapi kalian emang cara kalian menyimbangkan hidup juga, Hillary, dengan olahraga atau bagaimana nih? Biar kan kalian masih anak muda kan? Ya, pertama karena emang aku suka makan ya, jadi untuk bisa ya at least menyeimbangkan hobi aku yang suka kuliner, akhirnya ya tentunya untuk menjaga kesehatan aku ikutin Mbak Putri gitu. Kita berusaha untuk lebih rutin olahraga, walaupun memang untuk rilis stres Muay Thai itu sangat membantu, apalagi kalau emang Lagi di marah. saat adrenalin itu lagi besar banget ya. Jadi kita emang lebih ke arah melepaskan stres dan juga menyeimbangkan hobi makan itulah sih. Oke, berarti kalian berdua
kami ucapkan sekali lagi selamat mengemban amanah juga Terima dari kasih, masyarakat. Sarah. Terima kasih sudah hadir, selamat pagi Terima Indonesia. kasih. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah pemirsa, tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi lainnya hanya untuk Anda di Selamat Pagi Indonesia.